baik, sehat, dan luar biasa. Oke, Ibu jadi semangat sekali untuk mengajar anak-anak. Semangat ini. dong Ibu. Nah, Ibu mau tanya, anak-anak tadi pagi datang sarapan atau tidak? Makan Ibu. Makan, Ibu. Saya tidak makan, Ibu, saya bangun terlambat. Aduh, berarti Titik ini hari tidak semangat. Semangat atau tidak, Titik? Semangat, Ibu. Oke, luar biasa ya, walaupun tidak makan tapi tetap semangat. Nah, anak-anak coba perbaiki ini, kenapa bangkunya, kenapa miring sebelah begini, perbaiki dulu. Oke, sebelum kita memulai lebih jauh, kita sebagai insinyur Tuhan, kita awali dengan apa anak-anak? Doa. Oke, siapa yang akan memimpin kita doakan hari ini? Yang bertugas siapa? Elin. Oke, anak Elin silahkan. Adik Elin. Ibu guru dan teman-teman sekalian, sebelum kita mulai KBM kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Izinkan saya membawakan doa ini menurut agama saya, yaitu Katolik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, dan Putra dan Kudus. Amin. Ya Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan hadirat-Mu atas segala berkat dan perlindungan-Mu kepada kami sepanjang hari ini. Ya Bapa dalam surga, pada hari ini kami akan mengikuti KBM kami. Lindungilah dan berkatilah agar segala proses KBM yang kami lakukan, yang kami ikuti pada hari ini, semuanya dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kehendak-Mu. Nama yang kudus kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih kepada adik Elin yang sudah memimpin kita dalam doa. Nah, sebelum kita melanjutkan lagi, Ibu mengajak adik-adik semua coba berdiri dulu. Kita akan menyanyikan satu lagu nasional. Nah, lagu nasionalnya adalah lagu dari Sabang sampai Merauke. Nah, Ibu angkat ton, adik-adik langsung menyanyi sambil tepuk tangan. Oke. Dari Sabang, 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, terjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, unggullah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, sekarang kita semua. Oke. Sebelum itu, Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak. Ibu panggil nama, kalian mengangkat tangan dan menjawab hadir. Yang pertama, Kamelia Pracita Ere, hadir Ibu. Yang kedua, Maria Herlina Ugawoga, hadir Ibu. Maria Titiana Atuhayon, hadir Ibu. Siti Hardianti, Sakit Ibu, dia tidak ada. aduh, kenapa Dian? Siapa yang tahu kalau dia ada sakit? Tadi malam dia ada pulang pesta dan dia kebakar. Aduh, Pesta berarti tidak sakit. anak SD kayak untuk pesta ini bahaya ini. Anak-anak nanti jangan tiru teman kalian ya. Kalau kita anak sekolah, kita tahu besoknya mau sekolah, berarti malamnya kita harus istirahat. Oke. Selanjutnya, Makrina Felicia Prada, Hadir Ibu. yang terakhir Yosef Feli Tutpai, Hadir Ibu. Oke, berarti hanya Dian saja ya yang tidak hadir hari ini. Oke, anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar tentang KPK dan FBB. Sabar. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang KPK dan FPB. Namun sebelumnya, siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu kita tentang apa? Perkalian dan pembagian bilangan bulat Ibu. Siapa yang masih tahu kalau perkalian bilangan bulat itu apa pengertiannya? Yang setahu saya kalau perkalian bilangan bulat contohnya seperti kalau A kali B itu sama dengan B sebanyak A kali Ibu. Oke, pintar sekali ya anak-anak. Berarti
Adik-adik masih mengingat pembelajaran minggu lalu tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang KPK dan FPB dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, setelah adik-adik mendengar penjelasan dari ibu, adik-adik dapat mengidentifikasikan kelipatan persekutuan terbesar, terkecil. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang kedua yaitu melalui kegiatan diskusi kelompok, anak-anak akan mengidentifikasikan faktor persekutuan terbesar atau FPB dengan tepat. Yang ketiga adalah setelah menonton video, peserta didik dapat mengorganisasikan KPK dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, melalui contoh soal, anak-anak dapat mengorganisasikan FPB dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak, kita masuk pada kegiatan pembelajaran. Nah, ibu ingin tanya, siapa yang sudah tahu apa itu faktor? Tidak tahu atau tidak? Tidak ibu. Oke, anak-anak, kalau tidak ada yang tahu, ibu akan menjelaskan. Kalau arti kata faktor itu sendiri, faktor itu merupakan suatu hal atau suatu peristiwa yang mempengaruhi terjadinya sesuatu. Jadi, saya tambah lagi. Oke, silakan adik Titin mau menjawab. Kalau menurut saya, faktor adalah suatu bilangan yang membagi sesuatu secara habis dan tanpa sisa, Ibu. Oke, jadi baik, benar sekali. Kita berikan tepuk salut untuk Titin. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, jadi yang teman Titin jawab itu merupakan pengertian faktor dari sudut pandang matematika ya. Nah, oke anak-anak, selanjutnya di sini ibu akan mengajak kalian untuk menonton sebuah video. Jadi anak-anak bisa merapatkan kursinya. Ya, ini cara buku ini. Di sini ibu ada satu video, silakan. Adik Cici bisa nonton dari situ, bisa ibu. Oke, silakan. Ini ada ini. Itu siapa itu? Reni. Dia umur 8 tahun. Wahai lilin angkat 8 dan 8 lilin batangan kecil, hidupmu begitu malam, tak sanggup sinarmu menahan terpaan badai dari mulut mini. Dono, jangan gitu ke adikku. Bantu juga sama hidup. Kalau lapan itu batas dari apa, ayo? Aku sepertinya ingatnya 2 kali 2 sama dengan 4. 4 kali 2 sama dengan 8. Jadi lipatan 2 dan 4. Pintar juga ya Danang. Betul sekali Danang. Angka 8 itu adalah kelipatan dari angka 2 dan juga 4. Dari sini kita bisa tahu tentang KPK. KPK adalah bilangan terkecil dari kelipatan persekutuan dua bilangan. Untuk menentukan KPK ada langkah-langkahnya loh.
Ayo kita belajar dari contoh ini. Berapakah KPK dari 3 dan 5? Langkah pertama, mari kita lihat kelimpangan dari bilangan 3 dan 5. Kelipatan dari 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Perhatikan ya anak-anak, nanti ibu ada pertanyaan. Kelipatan dari 5 adalah 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, dan seterusnya. Langkah kedua, kita tentukan kelipatan persekutuan dari bilangan 3 dan 5. Dari jawaban tadi, kita dapat melihat kelipatan persekutuannya adalah 15 dan 30. Langkah ketiga, ayo kita temukan kelipatan persekutuan dengan nilai terkecil. Lalu, bilangan terkecilnya adalah 15. Wah, Bol, hebat sekali. Tenang, tenang. Sini, belajar sama Bapak Guru Bol. Hahaha. Lalu bagaimana dengan FPB, Bol? Apa itu FPB? Faktor Pimpo dan Bol. Iklan ibu. Iya Bu. Aku di mana? FPBD dan juga faktor Pipo, Bol, dan Danang gitu. Bukan, teman-teman. FPB adalah bilangan terbesar dari faktor persekutuan dua bilangan. Wah, aku suka yang besar-besar. Apalagi potongan kue yang besar seperti ini. Nyam, 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 nyam. Wahai Pipo, bagaimana kita bisa melangkah dengan FPB itu? Hah? Maksud kamu langkah-langkah untuk menentukan FPB, Tok Danang? Sini, aku yang kasih contoh dari FPB. Misalnya, FPB dari 18 dan 24. Langkah 1 adalah faktor dari bilangan 18 dan 24. Faktor dari bilangan 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Faktor dari bilangan 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Langkah 2, kita lihat faktor persekutuan dari 18 dan 24. Lalu kita dapat melihat bahwa faktor persekutuan dari bilangan 18 dan 24 adalah 1, 2, 3, dan 6. Nah, langkah terakhir kan kita tentukan faktor persekutuan dengan nilai terbesar. Coba kamu, Dana, bilangan apa yang paling besar? Wahai bilangan 1, 2, 3, dan 6. Siapakah dari kalian yang paling besar? 6 Inus. Aku yakin 6. Faktor persekutuan terbesar dari bilangan 18 dan 24 adalah 6. Oke, terima kasih anak-anak yang sudah menonton video. Oke anak-anak, tadi adik-adik sudah menonton video. Video di situ berbicara tentang apa? Siapa yang bisa jawab? FPB dan wilayah Ibu. Oke. Ada yang ingusan Ibu. Aduh, ada yang ingusan ya? Ya Ibu. Oke. Nah, ini ada KPK dan FPB. Jangan sampai anak-anak belum ada yang tahu nih apa kepanjangan dari KPK dan FPB. Nah, KPK itu kepanjangannya apa? Adik-adik siapa yang tahu? Ibu. Silakan adik Mezin. KPK itu kepanjangan dari kelipatan persekutuan terkecil. Oke, pintar sekali ya. Kelipatan persekutuan terkecil. Sedangkan FPB itu kepanjangannya apa? Hai Ibu. Oke, Titin silakan. Faktor persekutuan terbesar Ibu. Oke, pintar sekali ya. Faktor persekutuan terbesar. Nah, di sini pada bagian yang pertama, Ibu akan menjelaskan kepada anak-anak tentang
bagaimana menentukan KPK? Nah, KPK merupakan kelipatan persekutuan terkecil. Jadi anak-anak, persekutuan di sini berarti bahwa kita memiliki dua bilangan atau lebih dari satu. Jadi, nah, kelipatan suatu bilangan adalah bilangan-bilangan yang merupakan hasil perkalian satu bilangan dengan bilangan asli. Nah, contohnya di sini adalah kelipatan pertama adalah kelipatan bilangan 2. Nah, untuk menentukan kelipatan bilangan 2, berarti kita kalikan bilangan 2 ini dengan semua bilangan asli. Nah, ada berapa bilangan asli? Ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, yang pertama Seterusnya. Dia itu macam kelipatan dari. Lanjut. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana sebelum kita masuk kepada kelipatan persekutuan, kita harus menentukan dulu kelipatan dari suatu bilangan. Nah, untuk menentukan kelipatan dari suatu bilangan, bilangan tersebut contohnya di sini adalah bilangan 2. Maka untuk menentukan kelipatannya, bilangan 2 ini akan dijumlahkan dengan 2 untuk seterusnya. Nah, di sini kelipatan bilangan 2. Yang pertama 2, yang seterusnya berapa lagi? 4, 8 dan seterusnya. dan seterusnya. Nah, contoh yang kedua yaitu kelipatan bilangan 4. Yang pertama 4, 8, 16, 12, 16, dan seterusnya. Nah, ini adalah kita menentukan dari kelipatan suatu bilangan. Nah, kalau di sini kan ada 2 bilangan. Jadi, untuk cara kita menentukan kelipatan persekutuan, di sini kita akan melihat dulu. Nah, di sini ada angka berapa dari kelipatan 2 dan kelipatan 4 yang memiliki yang adalah angka yang sama. 4 dengan 4 dan 8. Oke, angka 4 dan angka 8. Namun untuk kita mengetahui kelipatan persekutuan terkecil, di sini kan ada 2 angka. Nah, dari katanya saja terkecil berarti kita harus menentukan angka berapa dari angka 4 dan 8 yang merupakan angka yang terkecil. 4. Oke, jadi jawabannya adalah kelipatan dari 2 dan 4 adalah 4. Oke, anak-anak sudah paham bagaimana cara menentukan kelipatan persekutuan terkecil? Sudah, Ibu. Oke, pintar sekali. Sekarang kita akan lanjut kepada bagian yang kedua yaitu FPB. FPB tadi kepanjangannya apa adik-adik? Faktor persekutuan terbesar. Oke, nah di sini faktor suatu bilangan sebelum kita untuk menentukan faktor persekutuan terbesar, kita harus menentukan dulu faktor dari suatu bilangan. Nah, faktor suatu bilangan adalah pembagi habis suatu bilangan yang ditentukan. Jadi di sini contohnya ada angka 18. Nah, anak-anak, kalau untuk menentukan faktor dari angka 18, maka kita mencari angka yang kalau dibagi 18 dibagi dengan angka tersebut, maka akan habis dibagi. Yang pertama ada angka berapa saja? 1. Oke, ada berapa lagi? 2. Oke. 3, 6, 9, 18. 18, Ibu. Oke, contoh yang kedua adalah angka 24. Nah, anak-anak, ada angka berapa saja yang kalau 24 dibagi dengan angka tersebut maka akan habis dibagi? 1, Oke, 1, 2, 3, 4, 6, 4, 6, 8, 12, 24.
Oke, anak-anak, pintar sekali ya sudah bisa menyebutkan faktor dari bilangan 18 dan 24. Nah, kalau untuk menentukan faktor persekutuan terbesar, maka kita melihat dari faktor-faktor angka 18 dan 24 di sini ada berapa? Ada angka apa-apa saja yang sama? Satu. Dua, tiga, enam. Habis Ibu. Oke, jadi kalau dari katanya saja faktor persekutuan terbesar berarti angka yang apa anak-anak? Angka yang Angka yang terbesar. Dari angka 1, 2, 3, dan 6, angka berapa yang merupakan angka terbesar? 6. Oke, jadi FPB dari 18 dan 24 adalah 6. Oke, jadi anak-anak, selanjutnya Ibu akan memberikan anak-anak pekerjaan kelompok. Nah, di sini karena kalian ada 4 orang, Ibu akan memberikan kalian soal. Sabar dulu. Dian, dulu. Oke adik-adik, di sini Ibu ada LKPD. Ibu akan membagi kalian dalam 2 kelompok. Jadi ini untuk kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2. Silahkan dikerjakan ya adik. Ibu kasih waktu 2 menit. Satu kali dua kali nanti 6 3 kali 3 2 kali 3 2 kali 3 2 kali 3 gitu. Sudah habis 16 4 2 seterusnya yang sama di sini 18 sudah 3 KPK Bagaimana anak-anak sudah? Sudah Ibu. kelompok Kelompok 1 bagaimana? Belum Ibu sedikit lagi. Kelompok 2 bagaimana? lama sekali. Oh, besar. sabar Ibu 1 2 3 4 6 2 1 Oke, kelompok 2 waktunya tinggal 10 detik lagi. Sudah ya? Oke.
Nah, selanjutnya Ibu akan beri kesempatan kepada perwakilan dari setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Yang pertama kepada kelompok 1 dulu, perwakilannya silakan maju dan mengerjakannya di papan. Tulis di sebelah sini ya. Ya, Bu. Ayo, Merjin. Ini sepatu sudah dipakai. Ini sepatu dari ini. Yang terlalu tinggi. Di atas 15. Itu 15 dari lingkar ya. Oke, silakan dijelaskan. Baik, di sini soalnya menentukan KPK dari 3 dan 6. Di sini kelipatan 3 ada 3, 6, 9, 12, 15, 18. KPK dari kelipatan 6, 2, 12, 18, 24, 30. Nah, di sini kita lihat kelipatan 3 dan 6 itu yang samanya ada 6, 12, 18. Karena di sini KPK itu kelipatan persekutuan terkecil, maka kita lihat bilangan yang terkecil yaitu 6. Oke, tetapi tunggu dulu. Teman-teman dari kelompok 2 mungkin ada pertanyaan untuk teman dari kelompok 1? Tidak ada, Ibu. Oke, kita berikan tepuk salut untuk teman dari kelompok 1. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, silakan kembali. Selanjutnya, Ibu berikan kesempatan kepada teman-teman dari kelompok 2 untuk menuliskan hasil pekerjaannya. FPB dari 12 dan 16. Di sini faktor persekutuannya. Nah, di sini kami akan cari. Tapi dengan caranya agak sedikit berbeda dari Ibu. Di sini kalau 12-nya saya membuat caranya kayak 1 dikali 12, 2 dikali 6, 3 dikali 4. Dan 3 dikali 4. Nah, dari hasil ini baru kami tulis faktor dari 12 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 12. Kemudian untuk 16-nya 1 dikali 16, 2 dikali 8, 3 dikali 4 dikali 4. Selesai. Jadi 1 dari 16-nya 1, 2,
2, 4, 8, dan 16. Oke, di sini untuk faktor persekutuannya, di sini dari faktor dari 12 dan 16 ada beberapa angka yang sama, yaitu 1, 2, dan 4. Nah, di sini kami akan mencari. Oke, di sini faktor dari 12 dan 16 kami akan mencari faktor persekutuannya, dan di sini dari 12 dan 16 ini ada beberapa angka yang sama, yaitu 1, 2 dan 4. Oke, tulis di sini 1, 2, dan 4. Oke, dari faktor persekutuan ini kita akan mencari faktor B-nya. Dari 3 angka di sini adalah 2 dan 4, dan angka terbesarnya adalah 4. Oke. Jadi kesimpulannya, FPB dari 12 dan 16 adalah 4. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih untuk teman Titin. Tetap salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, terima kasih anak-anak. Ibu senang sekali karena anak-anak sudah mengerjakan dengan tepat dan tidak ada kesalahan. Dan juga untuk dari kelompok 2, terima kasih karena teman-teman juga sudah mengerjakan soal dengan cara yang berbeda dengan yang Ibu jelaskan tadi. Nah, itu merupakan satu hal yang baik yang harus adik-adik tingkatkan. Nah, di sini Ibu ada tugas individu yang akan kalian kerjakan di rumah. Ini silakan nanti dilihat lalu dikerjakan di rumah. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini sampai di sini saja dulu. Di sini Ibu sendiri yang akan menyimpulkan. Jadi di sini hari ini kita belajar tentang KPK dan FPB. Nah, KPK itu merupakan kelipatan persekutuan terkecil, sedangkan FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Dengan cara menentukannya, untuk menentukan KPK, pertama kita tentukan kelipatan dari 2 bilangan, lalu kita melihat angka terkecilnya, itu merupakan KPK dari 2 bilangan tersebut. Sedangkan untuk menentukan FPB itu kita mencari faktor dari 1 bilangan dan juga bilangan selanjutnya, dan kita mencari angka mana yang paling terbesar, itu merupakan FPB atau faktor persekutuan terbesar dari 2 angka tersebut. Nah, oke anak-anak, selanjutnya sebelum kita pulang, Ibu ingin meminta satu anak untuk memimpin kita dalam doa. Siapakah yang bertugas hari ini? Eli. Eli, silahkan maju memimpin kita dalam doa. Aduh, anak ini sudah lapar ya. Oke, kita berdoa dulu ya, habis ini langsung pulang. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita mengakhiri KBM kita pada hari ini dengan berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Malaikat Allah, Engkau yang disertai oleh kekuatan Tuhan untuk melindungi aku, terangilah, lindungilah, bimbinglah, dan tatalah aku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih kepada adik Eli. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Silakan anak-anak beres-beres dan juga perhatikan sampah yang ada di meja dan di bawah meja untuk dipungut dan dibuang ke tempat sampah. Sampai jumpa di pertemuan minggu selanjutnya. Ya, Ibu. Tugasnya jangan lupa dikerjakan ya. Ya, Ibu. Semua